yang dipilih dan Odette. Ini kombinasinya bakal ngeri banget loh. Bakal ada Minuan Fury lalu ada Swan Song yang dikeluarkan itu kacau sih. Iya, tapi bermain dengan full resiko juga bagi AP Brand. Bukan tanpa resiko mereka menggunakan hal tersebut karena bakal bisa diincar langsung. Ingat Nolan bisa langsung dash in masuk fracture out. Ya dan damage-nya bakal nge-burst juga, belum lagi masih ada grok nanti, masih ada efek knock up meskipun ya susah banget, nggak bisa di-cancel. Let's see lah teman-teman ya, mudah-mudahan Onyx pun bisa memberikan hasil yang baik lagi seperti di game yang pertama. Lalu mereka bisa menuju ke match point-nya, tapi Brand bukanlah lawan yang mudah untuk ditaklukkan. Ini adalah raksasa juga dari Filipina. Game pertama yang mungkin kita udah ngelihat Onyx bener-bener struggle banget sampai di menit yang ke-21. Tapi game kedua kali ini tentunya AP Brand. Kita akan melihat mereka harusnya jadi tim juga yang sudah melakukan evaluasi dan adaptasi cepat. Bisa dibawakan di game kedua. Baiklah, kalau begitu ini dia pertandingan di game yang kedua antara Onyx dan juga Brand. Jadi langsung saja kita menuju ke Land of Down. Oke, dengan mendapatkan Nolan ya untuk first pick sendiri tadi. Ini Nolannya sebisa mungkin kita nggak melihat ada impact besar dari Nolan untuk Onyx di game yang pertama. Di game yang semangat Onyx, ya Allah. Terima kasih. Tuh ada Go Onyx juga tadi tuh. Backgroundnya udah kuning kan, udah kelihatan tuh. Udah megang device semuanya dan sekarang waktunya kita akan langsung menuju ke Land of Down kembali. Oke, game yang kedua. Di mana 1-0 memang sudah dikantongi oleh Onyx, tapi kali ini Kiboy yang sepertinya kembali merusuh ya. Diganggu lagi ya. Dan masih memang bisa diangkat. Flicker dipakai oleh Kiboy. Nggak apa-apa. Awal. Ya awal gak ada masalah memang karena memang dari Kiboy punya potensi untuk mengganggu. Karena secara power of nature kasih damage kan beda dengan Minotaur. Itu rame banget tuh. Ada 1, 2, 3 player tapi Burst-nya sudah melihat dari kejauhan, bahkan sekarang dari settlement emblemnya pun sudah nongol kembali. Ya sama-sama dengan Tenacity buat kedua marksman, jadi lebih memilih untuk bermain defense ya. Di semasa dari laning phase mereka juga. Dari kedua jungler masih tetap sama, yang satunya malah assassin berarti untuk Nolan. Bisa bermain dengan full burst damage. Sudah menifar berbeda, Kairi masih berhasil selamat, tepat berada di tengah 3 player loh. Ya, dan bahkan dia tadi dapat kan tadi. Dia dapat Fire Beetle-nya. Dari Fire Beetle-nya tetap bisa diambil, bahkan untuk sekarang Kiboy-nya di bagian bawah menemani dulu ke arah cewek ya. Cewek udah level 3 terlebih dahulu, namun di bagian tengah ini udah terlihat ya dari minimap ada beberapa pergerakan yang langsung dilakukan oleh Kairi dan juga Sans, namun masih bisa selamat untuk PO-nya. Dan bakal di-TB tentunya sama Ogwen karena kayaknya memang AP Brand mereka udah ngeliat deh pergerakan Sans itu kalau bawa Novari ya dia nggak akan sayang-sayang ke arah Astral Recall-nya. Dia pasti bakal langsung tembak terus lagi bisa. Ngepok terus ya. Ngepok terus, budah aimnya gila-gilaan gitu loh. Dan bagusnya dari Onyx sekarang, lihat KLTZ. Belum ada di level 4, KLTZ benar-benar tertekan dari awal. Belum bisa file requiem, jadi memudahkan untuk bisa melakukan adu retribution sekarang. Benar sekali, dan Kiboy pun udah join dengan level 4 ya, bahkan sekarang penalty zone-nya connect ke arah 2 orang sekaligus. Mau pergi ke arah mana, ada 2 orang yang benar-benar langsung dihajar dan diselesaikan oleh Sans. Iya, kalau late game mungkin ini agak sedikit ketar-ketir ya dari sisi Onyx, jadi mereka harus bermain lebih cepat, tempo. Permainan yang mungkin lebih nge-pressure di early-nya sih. Buset dah itu final slash-nya connect dan Boots-nya diajak terbang tadi ya. Tapi masih cukup tanky ya. Dari Boots juga dan Kiboy masih mengganggu dengan pattern yang sama nih kalau. Wah itu jauh banget muternya dia dan ada waktu yang ke-delay. Ya 5 second ke-delay itu bagus banget. Apalagi untuk jungler ya. Ya dan sekarang Astrometron udah langsung dikeluarkan juga. Super Marco pun dalam keadaan yang mungkin tidak baik-baik saja. Walaupun sekarang cewek juga dari sisi HP-nya gak terlalu banyak dan mau gak mau pun dia harus pulang, tapi ternyata tidak kalau kita lihat dari minimap. Iya, ini Sans kalau udah pakai Novari yang ini semua map terang banget deh untuk Onyx karena dia bisa berada tiba-tiba ada di posisi rumput jungle lawan yang membuat dia bisa nge-pressure satu laningnya. Oke, Sans yang akan menembak dari kejauhan dan kena pun sudah. Bahkan untuk sekarang Pio-nya berhasil lagi dihancurkan. Augennya harus pergi tempat yang berbeda. Hey, ditutup jalannya dan harus belok ke tempat yang lain. 4-0 sekarang dimiliki oleh Onyx. Di cancel recall yang gak dikasih recall ternyata dari Ogwen. Dan Sans. Ya, jadi sudah mulai memang dari Onyx karena memang ini beda banget dengan tempo di game yang pertama di mana Kairi gak dapetin apa-apa sama sekali. Sekarang lihat Hunter Strike sudah ada di tangan Kairi. Dan beda gold dari kedua jungler 1300 banding 2600 kali 2. Iya, dan bahkan KLTZ-nya aja emang agak sedikit tertahan ya dari segi
itemnya. Dan Super Marco Oke, Super Marco terjebak sendirian. Blazing Duel langsung dikeluarkan. Super Marco masih bertahan sejauh ini. Tapi tidak untuk waktu yang lama karena cewek berhasil mendapatkan 1 poin kill pula. Ogwen, coba lihat. Ada pergerakan di mana sekarang. Dari Minotaurnya lompat lagi ke arah yang berbeda. gila ini benar-benar Mundur dulu Bang. Novarinya Suns sih benar-benar membuat semua ketar-ketir ya. Lihat tuh. Sakit banget. Gimana ya? Ya, dengan Astral Sphere dan juga Astral Echo tadi yang memang dibuka juga. Ini mempermudah untuk Onyx karena Vision jelas banget terlihat. Iya. Dan akhirnya ya karena Visionnya ada, Kairi lebih mudah untuk bisa melakukan setup demi setup. Dan Betul. Kiboy udah nyaman banget sebenarnya, dia tinggal ngeganggu aja lagi-lagi ke area jungle dari Kaltizi. Yap. Ini juga adalah satu hal yang sangat luar biasa ya. Yang satu ngejikat langsung ke arah Turtle, yang satu gangguin lagi ke arah dari Onesh buff-nya. Jadi Ada gangguan di mana-mana. iya, konsentrasi yang emang benar-benar terpecah. Ada prioritas yang harus mereka jalankan. Mau Turtle atau mau leveling lu dari sisi dari Orange buff-nya. Betul. Waduh, ditembak lagi pundaknya. Dan ya jangan lupakan ini masih di bawah menit yang kelima. Lihat Cancel bagaimana lagi. full plating ada di bottom lane. Ini top lane juga ada di full plating. Itu diusir sampai Diusir. benar-benar pulang ke rumah loh. Sama Kiboy sama Suns. Dan bahkan Flaptizi levelnya sama kayak Kiboy. Level 6 dua-duanya. Baru naik ke level 7 sekarang buat Flaptizi. Iya, Kaltizi juga udah mulai ketinggalan dari 2 level bahkan sekarang Kiboy Kiboy di situ loh jaganya. udah Oke. siap motong dia. Terlihat Kyle Tzi, sementara ada Burst di bagian bawah dan juga Super Marco yang bersiap untuk bisa menghancurkan lagi ke arah satu turret. Tapi ternyata masih bisa dihilangkan. Kiboy yang di tempatnya berbeda, tapi dia punya Power of Nether untuk bisa memiliki anti sisi terhadap beberapa sisi yang dimiliki oleh pemain dari Epic Brand. Kairi harusnya udah mulai terlihat juga sekarang udah mulai pada masuk ngerusuk ke area jungle dari AP Brand. Ya, menurutku ini power juga buat Kairi ya. Karena dia bisa nge-burst down siapapun sekarang dengan keunggulan item seperti ini. Tuh. Dan juga Flap Tzi hampir saja tadi ditembak oleh Suns ya. Tapi tepat berada di tengah-tengah dari pemain-pemain yang bikin oleh Epic Brand. Fury Hammer di tangan dari Kairi juga, sementara memang Suns masih akan lebih berfokus mungkin ke arah Lightning Truncheon ya. Bisa sih Aha, buat si Suns kan. iya. Waduh, Itu ya, Kyle Tzi-nya. kena- Kyle Tzi-nya menunggu dari pop netternya langsung hilang. Sementara sekarang Swansong langsung dikeluarkan. Bahkan untuk sekarang Kiboy pasti berhasil selamat. Tapi ada beberapa source tadi udah dikeluarkan pula. Tapi Kyle Tzi-nya masih berhasil pergi ke depan. Berbeda penalti langsung dikeluarkan pula. Kena langsung ke arah 3 player. Burst-nya masih bertahan sendirian di bagian depan. Ogwen-nya sedikit lagi Patricia Ogwen yang masih berhasil selamat. Astra Meteor dikeluarkan pula. Dan juga sedikit lagi Burst. Burst-nya pasti bisa pergi ditembak lagi. Dan Ogwen pun harus meregang nyawa di area tersebut. Udah kena pasif Sansnya dari coba lihat. cewek. Sansnya, oke San. Sabar, relax, tenang, Santi. Gak kena. Enggak Nggak apa-apa. At least ngepok aja dan bahkan lihat cewek datang di Piu. waktu yang tepat. Tapi ternyata Piu tidak tumbang juga, bakal coba dikejar sama Kiboy dan Suns. Oke, piunya hampir saja Cipopo. Piunya sedikit lagi. Itu Yes. tadi banyak momen hampir tuh. Nyaris ya, hampir nyaris. Oh, Apapun. dikejar loh sama Dapat Kiboy. ternyata. Dapat akhirnya dikejar. Kena tembok dia tuh. Betul, emang dikejar ke ujung dunia, ada emang begitu tuh. Ke ujung banget, itu orang udah mau balik. Hey, Final Slash-nya connect kembali. Lagi dan lagi akankah mereka mau mengeluarkan begitu banyak source skill hanya untuk Kiboy seorang? Karena tadilah impact-nya tuh. Tadi Iya. udah kelihatan mereka all in terhadap Kiboy. Malah mereka yang habis. Ya, Iya. apalagi roamer. Kiboy sebagai roamer udah mendapatkan 2 poin kill. Ya, jadi memang ada damage juga yang bisa disumbangkan oleh Kiboy. Apalagi dengan concussive blast yang dibawakan dia. Dia dapat 2 poin kill, dia juga yang jadi sandbag. Jadi ya Kiboy benar-benar menutup celah dari AP Brand untuk bisa masuk ke area jungle dari tim Onyx. Malah Onyx Oh, dia dikejar. nge-pressure. Wah ini yang kamu bilang kok, damage-nya udah mulai berasa. So Dibalikin. berbeda dibandingkan game pertama ya. Benar, dibalikin game pertama tadi. Lihat bagaimana Kairi levelnya under. Sekarang levelnya ada di atas dari Kyle Tzi. Dan bahkan dengan item seperti ini, unggul 1 item damage dengan hanya 1 item defense. Ini bakal gak cukup untuk Epic Brand. 2 menit lagi dan apakah dia bisa menuju ke level 15-nya? Sekarang udah level 12 nih. Biasanya kalau Nolan bisa banget Iya, ya. kalau Nolan tuh Itu cepet cepet banget banget. loh. Ngeri. Satu lagi. Gila sekarang bedanya 4 level loh. Ini Iya. LCC. Astral Spell tadi dikeluarkan, Purple Buff udah nongol kembali. Kairi akan langsung hadir untuk bisa melumat habis ke arah Purple Buff tersebut. Ya Boots juga udah mulai ngejagain dan lagi-lagi cover dari Boots sih selalu on point ya. Yap. Dengan penalty zone-nya. Jadi siapapun yang kelihatan low dari sisi Onyx tentunya akan cepat datang coverannya. Nah, coba Flap Tzi maju sedikit mau ngeluarin Final Slash mundur lah. Mikir dulu dia. Dan mikir juga lagi. pemilihan Odette di sini ya, dimana Odette kan punya flicker. Memang dia punya flicker, tapi ketika flickernya sudah tidak ada, dia akan jadi bulan-bulanan juga. Kena tembak lagi. Dan Tapi- sebenarnya kayak udah tinggal dicicil aja sama Suns. Iya.
Pokoknya ditembak terus tuh lihat. Dari mananya sendiri gak bakal habis-habis ya. Seperti biasa mungkin kalau yang kita lihat-lihat dari habitnya Suns, dia selalu menggunakan dari Enchanted Talisman yang dia bawa ya Om ya. Dan bebas banget juga. Bebas banget. Untuk Lord Lord. dia. Lord yang sangat-sangat gratis tadi. Karena semua fokus perhatian dari Epic Brand menjaga biar KLTC ini bisa dapetin buffnya. Jadi memang terbuka untuk objektif yang lain dan Keyboy Suns. Duo, Romer dan juga Midland selalu berjalan. Waduh. Dan udah menjalankan tugas mereka dengan sangat baik sampai dengan sejauh ini. Lihat semua rumput nggak ada yang warnanya hijau terang. Hijau betul. Dibuka semua. Hijau gelap jadinya kan. Jadi jaga 30 detik lagi sebelum level 15. Akankah Kairi bisa touchdown ke level 15? Mari kita saksikan bersama-sama. Iya, gak cuma dari junglernya juga bakal yang berbeda level, tapi dari gold lane-nya ini dari Super Marco benar-benar ketinggalan 3 level dibandingkan cewek. Yap, sementara itu untuk sekarang coba lihat Boots-nya. Mencoba untuk bisa memainkan dari psikologis lawan. Tapi di tempat yang lain, mereka semua Astralico-nya lagi dibentangkan dengan adanya Lord yang akan siap menabrak masuk lagi ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Epic Brand, ditembakkan lagi. Super Marco sudah memiliki 1 golden staff, sementara itu coba lihat mereka berganti untuk masuk ke bagian depan. Namun di bagian belakangnya Keyboy. Oh my god, Keyboy-nya berhasil dihancurkan, tapi Boots-nya sendirian. Ditembakkan oleh Super Marco yang ada di bagian belakang dengan attack speed yang udah begitu tinggi. Namun Boots-nya masih berhasil sama dengan adanya Kairi yang memberikan sebuah backup-an kembali. Wah, itu bukan hanya backup-an tapi juga tekanan mental ya ke arah seorang Piu, karena sekali kena damage dari Kairi, wah Piu-nya benar-benar harus respect sih. Langsung mundur untuk melakukan heal. Kairi juga berhasil untuk menjalankan Nolan dengan maksimal. Iya. Level 15 di 958 tadi. 958 Om ya. 958. Wah, Gila, 958 guys. kenyang Level banget. 15. Cepat banget, udah level, beda 5 level loh dibandingkan Yep. KLTZ. Bener-bener under pressure bagi KLTZ dan bahkan dia under farm juga. Ini tugasnya Keyboy di awal yang mengganggu, itu jadi satu faktor penentu juga. Adanya gap level sampai dengan sejauh ini. Dan Onyx gantian, sekarang mereka lah yang unggul sampai dengan 12.000 gold difference. 12.000 ya. Ya. Ya, mau Mereka 13 balas lah. apapun yang terjadi di game yang pertama ya Ci ya. Game pertama mungkin kita ngeliat oke lah, Epic Brand benar-benar mendominasi dengan network yang benar-benar gila Iki. banget. Tapi ini Onyx lebih gila lagi di game kedua. Oke. Masih bisa Hampir ditabrak aja. mungkin. Hampir aja itu loh, tapi Keyboy-nya coba lihat memberanikan diri langsung masuk. Guna untuk bisa mendapatkan lagi ke arah cewek, satu. Bestari ada di bagian tengah dan sekarang Auquin-nya tidak berkutik dengan adanya Speedy Lucky langsung dihancurkan. Tapi Piu-nya tidak sempat untuk mengeluarkan dari Swan Song lagi tadi dan namun sekarang pertempuran kembali terjadi. Flaptesi-nya terkurung sendirian 11 menit 40 detik dan waktunya untuk mereka karena Sunset langsung blinker-blinker ke tempat yang lain dan game kedua harusnya akan menjadi milik dari Onyx juga dan selesailah sudah. Onyx 2-0 match point. Game kedua yang ternyata lebih mulus dan bahkan benar-benar perfect banget. Dominasi dari tim Onyx di game kedua benar-benar nggak bisa ngebuat Epic Brand berbuat banyak. Yes, dari Epic Brand mereka benar-benar gak bernafas juga bisa kita bilang. Bagaimana KLTZ. Itu gold difference yang sangat jauh dari kedua jungler. Dan bahkan dengan defense item yang dimiliki oleh Epic Brand tadi, mereka belum punya item yang bisa menahan. Ternyata gitu Besarnya ya. burst damage. Itu juga Keyboy masih jarang main tuh. Iya. Masih ngeliatin temennya main. Masih belajar ya. Udah di Onyx tuh. Gila Udah di Onyx tuh waktu sekarang. itu tuh MDL season 1. Sekarang gokil. This is Keyboy. Yosh. MVP di game yang kedua dengan 91% kill participation dan 8 assist. Kita juga bawa Odet kali ya. Ya, jadi Odet kan jalan kaki banget ya. Dan Ya. Odet itu kan datangnya sebagai eksekutor ya.